Baiklah, kita mulai untuk pengisian kalkulator modal untuk jenis bisnis franchise. Dan ingat, sebelum kalian mengisinya, kalian jangan lupa mengcopy di bagian franchise ini ya, kan duplicate lebih tepatnya. Dan kemudian perlu mengisi di copy of franchise yang baru sehingga yang lama bisa kalian gunakan lagi jika kalian ada bisnis yang lain. Untuk pertama, untuk sebelum pengisian, saya di sini menghitung modal jika saya membuka bisnis franchise yang namanya Ayam The Crew. Dan lokasinya itu saya ingin di Padang. Bagian yang saya tandai saat ini ya, ini nggak perlu kalian isi karena ini udah otomatis terisi ketika kalian mengisi bagian nomor 1, tabel nomor 1 yaitu biaya tempat usaha, nomor 2 modal awal atau capex, nomor 3 stok awal atau inventory, nomor 4 biaya operasional, dan 5 biaya tak terduga. Pertama kita akan mencontohkan mengisi yang nomor 1 alias biaya tempat usaha. Di sini kita berikan 4 kategori. Yang pertama itu ada sewa, ya artinya kalian boleh sewa tahunan, makanya tulisnya di sini itu biaya sewa. Yang kedua itu beli. Kalian boleh beli tempat, ini biasanya bisnis yang skalanya besar dan kalian tulis di sini berapa harga belinya. Kemudian milik sendiri berarti kalian tidak perlu lagi mengisi, dan tanpa tempat. Tanpa tempat ini artinya beberapa bisnis yang gerobakan atau kopi keliling contohnya. Kemudian kita saat ini contohnya kita sewa saja terlebih dahulu. Nah, setelah saya cari di website untuk di Padang itu ada ruko 1 lantai, harganya sewa 26 juta per tahun. Maka kita tulis di sini ya sebagai contoh 26 juta. Kemudian di sini tipe tempatnya itu ruko 1 lantai. Kemudian lokasi itu kita lihat di sini lokasinya di Nanggalo, Padang, Kota Sumatera Barat. Nah, keterangan tambahan perlu jika kalian membutuhkan, dan link acuan ini karena saya melihatnya sebagai contoh di website maka saya tuliskan juga link acuannya. Cuman kalau kalian misalnya memiliki tempat yang referensi yang mending kalian cari langsung di lapangan itu lebih baik karena lebih akurat. Nah, selanjutnya setelah biaya tempat usaha diisi, maka kita lanjut ke modal awal atau capex. Sebelum itu ada yang bertanya nih. Ini kan isinya per tahun. Kalau yang per bulan gimana? Maka kalau per bulan kalian kosongkan semua ini, nggak perlu kalian isi. Kenapa? Biaya per bulan maka kalian isinya nanti di biaya operasional bulanan saja. Contohnya di sini sewa tempat. Ini bagi yang per bulan, ingat ya. Ruko 1 lantai. Sewanya misalnya 2 juta per bulan. 1 bulan. Nah, akan muncul di biaya operasional. Kenapa tidak perlu membayarnya di tempat tahunan ini? Karena kalian bayarnya di bulanan sekali lagi. Otomatis masuk ke biaya operasional kalian. Nah, tapi karena contoh kita ini tahunan ya, kita isi kembali yang tahunan tadi ya. Kemudian kita lanjut ke modal awal atau capex. Yang mana modal awal ini berarti modal yang pertama kali kita beli sebagai aset tetap kita. Karena kita franchise, yang pertama kita isi dulu lisensi franchise-nya yaitu The Crew ya. Nah, harganya saya cek di website The Crew itu harganya 23 juta. Maka kita tulis di sini 23 juta. Quantity diisi 1. Kemudian kita isi juga contohnya untuk modal awal itu peralatan masak dan mesin. Di sini kita beli kompor deep fryer. Harganya itu kalau saya cek ya, itu harganya 1.399.000. Nah, sama kayak tadi ya, kita simpan juga linknya di sini. Dan jangan lupa untuk quantity selalu kalian isi ya 1. Kalau kalian 1 kompor isi 1. Kalau kalian punya 2 kompor isi 2. Tapi saat ini kita 1 saja. Juga kita mengisi panci atau peralatan masak ya. Kemudian juga sendok garpu jangan lupa. Kemudian furniturnya yaitu meja, furnitur, kursi. Biaya lainnya juga untuk biaya renovasi. Kemudian sistem untuk pos sistem atau software tablet kas. Untuk harganya kita isi masing-masing ya. Panci itu 700.000, sendok garpu 8.700, meja itu 300.000, kursi 150.000, 20 juta untuk renovasi. Sistem ini 2 juta. Dan kuantitinya itu di sini 2, 10, 2, kursinya kita kasih 8. Sistem renovasi tanda 1 kali aja, sistem software 1 buah juga. Nah, ini modal awal tetap atau capex yang setelah diisi. Di sini saya mengisi hanya sebagai contoh. Lebih baik sebenarnya kalian sedetail mungkin, serapi mungkin kalian pencatatannya, gimana kalian riset terlebih dahulu sebelum mencatat ke sini
di sini ya agar lebih pasti nanti modal awal usaha kalian. Kemudian kita lanjut ke stok awal atau inventory awal. Nah, berbeda dengan capex, inventory awal ini biasanya yang di restock atau yang bahan baku harian. Contohnya di sini saya tulis bahan baku itu ayam marinasiku ya, itu yang kiloan. Kemudian untuk harganya itu anggap yang kiloan itu 60.000. Ini sekali lagi hanya perkiraan saya, dan kalau kalian beneran mau bikin bisnis, ingat selalu riset dan kalian cari harga yang sebenarnya. Tapi ini karena untuk contoh ya, dan kita anggap pengen stok untuk 50 kilo untuk di awal. Kemudian bahan baku juga itu bumbu, harganya 150.000 per kilo, itu kita stok untuk 25 kilo. Kemudian juga kemasan, itu harganya 5.000 per boxnya, anggap ya per 5.000 per boxnya, itu kita butuh 100. Kemudian juga bahan baku minyak goreng yang 2 liter, itu harganya, kemudian bahan baku minyak goreng 2 liter harga 150.000, itu kita butuh 5 pack aja. Kemudian bahan baku lain itu es celup, ya es teh atau sirup, itu butuh 245.000 1 liter, anggap ini sekali lagi perkiraan ya, kita butuh 2 saja. Nah, berikut merupakan stok awal untuk inventory atau biaya bahan baku kemasan. Selanjutnya kita lanjut ke biaya operasional bulanan. Biaya ini yang kalian keluarkan setiap bulannya, biaya tetap atau fixed cost yang berupa contohnya SDM atau gaji karyawan. Kita pakai gaji 2.600.000 contohnya ya. Contoh kita ada 2 karyawan, kita isi 2. Kemudian juga ada utilitas berupa listrik, juga utilitas air, utilitas wifi, ada juga marketing atau iklan promosi, ada juga untuk gas, ada juga ini untuk stok bahan bulanan. Harganya itu sini kalau air itu 150.000, wifi itu 300.000, iklan promosi itu 250.000, gas itu 150.000. Kemudian ada stok bahan baku bulanan itu kita isi 4 juta. Kemudian jangan lupa kuantiti selalu kalian isi ya. Walaupun air itu sekali bayar, maka kalian tulis 1, wifi juga 1, dan promosi sekali bayar juga, gas juga kita anggap 4 tabung, dan di stok ini kita anggap dalam sebulan 1 aja 4 juta dalam sebulan. Maka dapat ya, ini biaya operasional bulanan kalian. Kemudian lanjut ke biaya tak terduga. Ini ya di sini kasih 2 pilihan yang 5% dan 10%. Nah, kemudian inilah hasil dari kalkulator modal usaha untuk bisnis franchise ayam The Kriuk di Padang. Ini modal yang kalian butuhkan ya untuk membukanya. Tapi sekali lagi ini hanya contoh. Bisa jadi hasilnya di bawah ini karena saya karena saya tidak riset terlebih dahulu ya. Tapi kalian ingat sebelum menggunakan selalu riset berapa harga yang sebenarnya. Kemudian kita ke hitung balik modal. Hitung balik modal itu di sini kita pertama kali disuruh untuk mengisi berapa harga jual produk ayam The Kriuk kalian per satu potongnya. Di sini anggap The Kriuk itu 12.000 salah 12.000. Kemudian perkiraan HPP produk. HPP ini biaya produksi untuk produk. Anggap di sini 50% dalam persentase, otomatis untungnya 6.000. Nah, kemudian target terjual harian di sini bisa melihat jika kalian ingin menargetkan sehari itu terjual berapa untuk bisa balik modal. Kita taruh di sini 150, itu rata-rata franchise. Tekan ya 150. Nah, akan terlihat di sini langsung ya bagian sini. Ternyata untuk kalian harga 12.000 dengan HPP 50% dengan target terjual 150, itu 8 bulan kalian bisa balik modal ya, dengan asumsi kalian memiliki modal usaha awalnya segini ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak pede dengan 150, kalian tulis 100 potong terjual sehari misalnya, itu 18 bulan. Makanya kalian sesuaikan lagi, boleh hanya asumsi tapi lebih diakuratkan dengan banyak referensi. Berikut untuk video yang franchise dan kita next ke bagian manufaktur.